Ngopi nih Gus Jeng, ngobrol pintar neng Gus Jeng. Halo Bro, kembali lagi di podcast episode ke-7 Ngopi nih Gus Jeng. Monggo Mas Mbak silakan. Sakit diujuk. Ngobrol pintar neng Gus Jeng. Melaku-melaku gula ide kreatif. Mampir foto ning Pasar Ulingi. Kenal no, aku Gus Arif. Lan aku Jeng Egi. Soko Gus Jeng Kabupaten Blitar. Nah, teman-teman semua, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif sekali nih. Siapa nih, Gus? Ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari pelaku kesenian Kabupaten Blitar. Kayak Jeng Egi. Oh ya, khususnya seni jaranan ya, Kak ya? Iya, betul sekali. Iya. Oke, langsung saja nih kita berkenalan dengan narasumber yang sangat istimewa kita. Silakan Mas dan Mbak, mohon diperkenalkan kepada dulur-dulur sekalian. Perkenalkan, nama saya Bambang Joko Susilo, asal dari Kawadusan Pongkok Blitar. Oke, Mas Bambang. Perkenalkan, nama saya Rina dari Desa Ngleduk, Kecamatan Sanakulon, Kabupaten Blitar. Mas Bambang dan Mbak Rina nggih. Nggih. Nah, Mas Bambang dan Mbak Rina, kali ini kita akan membahas seputar kesenian jaranan di Kabupaten Blitar itu sendiri. Nah, Mas dan Mbaknya ini sudah berapa lama ya tergabung di kesenian jaranan itu sendiri? Sepertinya sudah pro sekali ya, Gus ya? Iya. Betul. Iya, betul. Kalau saya dari mulai kelas 5 SD. Oh ya, dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kira-kira pada tahun berapa ya itu waktu kelas 5 SD itu? Insya Allah dari 2007. Oh, sudah lama sekali ya. 2007. Sekarang udah 2021. Hampir ke 2022. Iya, betul. Iya. Udah lama. Kalau Mbaknya sendiri? Kalau saya dari kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Ya. Ya, untuk saat ini kan Mbak dan Masnya udah mengikuti jaranan udah lama ya? Iya. Pendapat Masnya nih atau Mbaknya mengenai kesenian jaranan yang saat ini? Ya mungkin saat ini dari pemuda pun udah banyak yang suka sama jaranan. Tapi kan ada juga sebagian dari beberapa orang yang acuh nih sama kesenian jaranan. Nah, tanggapan dari teman-teman kesenian sendiri, bagaimana cara menanggapi orang ataupun beberapa teman-teman lainnya yang acuh pada kesenian jaranan? Kalau itu kan tidak diharuskan harus bisa mengikuti. Kalau tidak bisa, ya nggak boleh memaksa. Soalnya kesenangan itu kan berbeda-beda. Iya, benar. Kembali ke diri masing-masing ya, Mas? Iya. Kembali ke diri masing-masing. Kalau dari Mbaknya, Sanon. kurang lebih Saling sama. toleransi. Toleransi intinya ya. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu, betul. Nah, ngomongin seputar kesenian nih, menurut Mas sendiri tuh kesenian itu apa sih? Ya, dari unsur jalanan juga, dari semuanya lah menggiling tuh kesenian. Apa sih menurut dari Mbak dulu nih? Apa menurut Mbak? Oh, dari Mas Atau dulu Mas, ya. ya. Iya. Kalau menurut saya kesenian itu kan dari hasil karya nenek moyang. Oh, ya. Harus wajibkan melestarikan seni kebudayaan Indonesia. Iya. Nah, melestarikan kewajiban kewajiban kita untuk sebagai bangsa, sebagai Bangsa. kaum muda nih. Iya. Kita harus meneruskan ini loh Aset dari nenek moyang nenek kita. seperti itu ya. Iya. Dari Mbaknya sendiri mungkin Menurut saya tuh kesenian itu juga termasuk hobi yang paling menyenangkan hobi yang bagi saya. Betul. Dan kita juga sebagai generasi muda harus melestarikan lah kebudayaan nenek moyang. Kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi? Oh iya, benar sekali nih. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi? Dan jangan sampai kesenian jaranan itu tergerus oleh bertambahnya tahun. Iya. Karena perkembangan digital dan lain sebagainya, sehingga pemuda pun banyak yang lalai Tidak. dengan Iya. kesenian Kesenian. sendiri. Iya, ngomongin soal jalanan juga nih. Gimana sih dari daerah Mas Mbak sendiri tuh? Gimana antusiasme dari pemuda-pemudanya soal jalanan ini sendiri? Apa mereka sangat suka atau mereka acuh seperti tadi yang disampaikan? Kalau dari segi saya itu teman-teman juga itu banyak yang suka. Sangat Alhamdulillah. Suka, banyak peminat alhamdulillah ya. tertarik, banyak yang minat mengikuti jaranan itu.
Jadi mereka sangat antusias gitu ya Iya. terhadap jalanan itu sendiri. Iya. Nah, ngomongin kesenian nih, kita akan memperkenalkan kepada dulur-dulur sekalian mengenai kartu kesenian. Kartu induk Iya, kesenian. kartu induk kesenian. Iya, Nah, apa sih kartu induk kesenian? Silahkan Mas ditunjukkan kartu induk kesenian. Kartu induk kesenian itu seperti ini Mas. Nah, ini dia nih teman-teman kartu induk kesenian. Mungkin bisa dilihatkan ke dilihatkan kamera ya. kepada teman-teman. Ini teman-teman. Nah, ini dulu Seperti ini. sekalian kartu induk kesenian. Nah, apa sih Mas manfaat kartu induk kesenian ini khususnya untuk jalanan itu sendiri? Manfaat dari kartu kesenian itu kan untuk mengantisipasi kerusuhan. Terus keizinan dari Pak Polisi Jadi perizinnya lebih mudah. Kalau ada kerusuhan itu udah ada pertanggungjawabannya Pihak dari berwajib. pihak Dari pihak berwajib. yang berwajib. Iya. Kalau tidak punya kartu nomor induk itu tidak bisa. Karena kartu berpotensi induk main. ini ku syarat wajib untuk izin. Sangat wajib izin. Berarti mulai sekarang itu udah harus punya ya? Ya harus Setiap punya. grup. Setiap Iya. grup seniku harus punya nomor induk itu. Jadi nomor induk kesenian itu merupakan hal yang wajib untuk para Pecinta seni. Iya. khususnya di Kabupaten Kap- Blitar itu sendiri. Seluruh Iya. tidak kabupaten juga seluruh pecinta jaranan harus punya nomor induk itu. Iya, iya. Nah, gimana sih ya caranya Gus untuk kita mendaftarkan Iya. diri untuk bisa punya nomor induk kesenian itu sendiri? Yes. Nah, kita bisa bergeser ke samping kiri saya ini ada syarat-syarat Persyaratan dan Iya. perpanjangan dari Kartu induk kartu induk kesenian. kesenian. Nah, bisa dibaca ya teman-teman semuanya, ada persyaratan yang baru yang ingin membuat dan yang kedua ada perpanjangan. Nah, ini bisa dilihat persyaratannya udah sekali ya, Mas. Betul. Ya, persyaratannya Ya, udah betul. sekali. Hanya mengisi formulir, kemudian fotokopi KTP. KTP, kemudian pas foto, dan untuk perpanjangan juga hanya fotokopi KTP ya. Iya, seperti itu. fotokopi KTP. Nah, untuk teman-teman para pelaku kesenian di Kabupaten Blitar yang merasa belum mempunyai nomor induk kesenian ini, bisa loh kita langsung daftar. Dan apalagi gratis, tidak Iya. dikenakan biaya. Gratis dan tidak dikenakan Betul nggak biaya. Mas? Iya, Betul. betul. Iya. Dan mengapa sih kakak, Mas dan Mbak ini memilih untuk menekuni bidang kesenian daerah seperti tari jaranan? Kalau segi dari saya itu seni jaranan itu kan enak, Iya. dikenang-kenang sama masyarakat itu kan kesannya enak. Iya. Apalagi di Blitar ini jaranan udah terkenal. Udah gitu. banyak Dari terkenal, dulu. banyak dari dulu. Kayaknya Ya. siapa sih yang nggak kenal jaranan gitu ya? Iya. Hampir semua. Iya, Dari semua, hampir semua itu kenal. Semua dari anak kecil sampai orang anak dewasa kecil suka. sama yang dewasa itu kan Iya, benar sudah sekali, dari semua kalangan ya. semua kalangan. Semua kalangan pasti suka. Apalagi kalau kesenian jaranan Turonggo Patrio Utomo itu sudah Melalang buana melalang ya, di buana mana-mana. di mana-mana. Dan untuk saat ini kesenian jaranan yang ada di Kabupaten Blitar yang mungkin paling terkenal gitu dari khususnya di Kecamatan Ponggok. Ponggok ya. Ya. Itu dari grup jaranan Mas Mbak ini atau dari mana? Ya dari grup jaranan saya itu, Iya. terus dari grup jaranan Kabupaten Blitar itu yang Kota. kota Kota. Iya. sama kota itu juga terkenal. Iya. Betul. Berarti jaranan saat ini udah istilahnya setiap daerah, bahkan di kecamatan di Kabupaten Blitar itu ada ya Kak? Ada, Bahkan setiap desa itu Desa. ada. setiap desa ada, tapi kan terkenal sama enggaknya kan juga ada. Tadi ngomongin soal Mbaknya tadi bilang kalau jaranan itu sebagai hobi ya, hobi sekaligus itu kesenangan pribadi buat Mbaknya sendiri. Nah, tentunya bukan hanya soal hobi tapi juga menghasilkan uang ya seperti itu. Iya. Iya. Nah, ngomongin soal tampilan jaranan nih, gimana sih kondisinya di kondisi pandemi seperti ini? Apa bisa tetap latihan atau tampilnya itu durasinya berkurang atau bagaimana? Bisa dijelaskan kepada dulu. Kalau pandemi itu kan belum ada Belum izin ada. dari Pak Polisi. Iya. Itu bisanya cuma latihan aja. Oh, Nah, cukup latihannya latihan. sering ya, masih sering berapa minggu sekali? Atau- Satu minggu sekali, 1 minggu 2 kali. Kadang 2 minggu sekali. Nah. Kadang 2 minggu sekali Iya. gitu ya. Oh Dan- iya, apa Mas?
Dan setiap latihan itu kan ada yang udah lama ikut dan ada yang baru. Mungkin dari yang baru ikut itu banyak latihannya berapa hari sekali gitu mas? Ya, yang Satu pemula. minggu bisa 4 kali. 4 kali ya? Ya, 1 minggu bisa 4 kali kalau pemula itu. Dan yang udah lama? Yang udah lama 1 kali, 2 Satu kali kali, itu 2 udah kali cukup. pun Dua kali bisa. sudah cukup. Udah cukup. Soalnya kalau yang lama kan cuma gawe variasi terbaru. Iya. Oke. Artinya yang lama itu sudah pro, Sudah tahu, pro, tinggal tiga mengolah Iya. Bahkan gawe garapan anyar-anyar ngoten. Oh, malah bikin yang baru-baru. Baru-baru Ya. model gini itu. berarti Tidak yang sama yang dulu-dulu supaya penonton itu lebih senang. Ya nggak monoton. Gitu. Iya, biar iya. yang udah lama ikut jaranan di grupnya Mas itu berarti juga sebagai pelatih juga ya Mas? Iya, Di iya dalam- juga Latih buat pemula. pemula. Pelatih pemula. Dan kalau Masnya sendiri nih di kesenian jaranan yang Mas ikuti berada di posisi apa ya? Di gamelan juga bisa, Bisa. jaranan juga bisa, Jaranan bisa. celeng juga bisa, jarong juga bisa. Dan itu udah hampir keseluruhan Masnya bisa. Ya, insya Allah bisa. Insya Allah. Karena sudah pro. Udah lama ikut. Iya. Udah dari kelas berapa tadi? 5 SD. 5 SD. 5 SD sepertinya itu sudah tinggal merem aja sudah bisa. Gitu. Sudah pro seperti itu. Oh iya Gus, ngomongin soal kesenian jalanan di Blitar ini tuh juga tidak hanya ada kesenian loh, tapi kita juga punya produk-produk UMKM yang sangat berkualitas. Nah, bisa diperkenalkan kepada dulu Iya. sekalian Gus Yang yang ada di pertama, samping kita. betul. Yang pertama itu ada produk UMKM Kabupaten Blitar, yaitu dari Omah Jenang. Tepatnya di Kecamatan Kanigoro ya Kak? Iya, betul sekali. Betul. Namanya Omah Omah Jenang. Jenang. Dan Di Kademangan ya? Kademangan, Oh iya, Kademangan. di Kademangan. Kademangan. Iya, di Kademangan. Maaf, iya betul. Kademangan. Dan dari segi kemasan pun cukup simpel, pakai Iya. plastik. Cukup higienis dibawa Iya, kemana-mana ya? betul. Dan selanjutnya dari ini KIP. Oh iya, ini ada sambal pecel kereweng. Ini sambal pecel kereweng itu diproduksi oleh Sambal Mae. Ini sambal khas Blitar. Seperti itu. Jadi Blitar. dulur-dulur sekalian nggak usah khawatir. Blitar kok nggak punya oleh-oleh, ada dong. Itu ada sambal pecel kereweng seperti itu ya. Nah, ada apa lagi nih Gus? Ada lagi dari iya. Ada dari Lebah Murni. Apa itu madu? Madu. Iya, madu dengan merek Lebah Murni. Dan ini dengan kemasan botol bisa dibawa kemana. Jadi teman-teman bisa atau masnya bisa juga beli Lebah Murni. Iya. Madu Lebah Murni. Pasti Mas Mbaknya masih asing gitu ya dengan produk-produk ini karena Iya. banyak sekali loh produk-produk UMKM yang khususnya yang ada di Kabupaten Blitar itu sendiri. Nah, yang terakhir nih, kayaknya itu yang menarik sih Gus itu yang keripik keripik bote bote. ini. Ya, bisa kita cicipin juga. Mungkin ini ada 3. Ada kita bagikan ke Mas Mbaknya Ya, satu. monggo silakan Mas Mbaknya dibuka aja. Monggo silakan. Ini untuk kita. Iya, kita cicipin. Ini produknya berasal dari Blitar tempatnya, dan teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya Bu Arif @_catering. catering. Iya, Betul. namanya keripik bote. Renyah, gurih, nikmat. Nah, Kita bisa buka ya. ya bisa teman-teman lihat dari di kemasannya seperti ini, dan mungkin bisa kita cicip. Masnya, Mbaknya juga Oke. Monggo silakan. Soalnya ya, Enak sekali. betul. Jadi kalau rasanya Mas, Enak, Mas. Mantap. enak ya. Mantap. Nah, ini dia keripik bote asli khas Blitar. Renyah, gurih, nikmat. Mungkin sadar kalian Gurih. dulu kopinya. Iya, agak Oke. sulit dia kalau Iya, makan tadi buah. seret. Silakan monggo minum kopi lagi.
enak aja mas. Sembari minum kopi. Ya udah agak Iya. lega gitu ya. Nah, masih ada beberapa hal yang kita penasaran nih mengenai kesenian jalanan itu sendiri. Nah, menurut Mas itu apa sih yang ingin Mas sampaikan selaku kesenian jalanan terutama dari masa pandemi ini? Apa sih yang ingin Mas speak up seperti itu? Kita harus bagaimana seperti itu karena pandemi? Ya kalau bisa itu mas, termasuk pandemi ini kalau bisa tetap bisa main. Apa itu misalkan mesakne sing apa wi pecinta-pecinta seni itu kan tidak bisa tanggapan juga Ya, terhambat sama masyarakat itu juga kurang hiburan lah. Mbaknya gimana menurut Mbaknya? Kami mengenal sama, Kurang lebih sama ya. Kurang lebih Dan sama. kurang lebih sama. ya, dari segi di masa pandemi sama sebelum pandemi itu kan peminat jalanan kan pastinya berbeda ya Kak. Iya, Yang dari saat sebelum pandemi itu pasti ramai. rame, Alhamdulillah. Sudah pandemi itu pasti menurun. menurun. Nah itu dari segi naik turunnya peminatan seni jalanan itu apakah sangat berpengaruh oleh kepada grup jalanan Mas yang tekuni atau bagaimana? Ya tetap Berpengaruh? tetap di jalan yang saya tekuni mas. Ya berarti Jurus. mengalami apa itu cukup pengaruh karena adanya pandemi ini ya. Iya, Sangat berpengaruh. sangat berpengaruh. Iya. Karena kan pandemi itu Tidak bisa nggak bisa pentas. Seluruh pecinta jalanan itu juga berpengaruh. Bukan cuma sekedar jaranan di wayang gitu juga. Seluruh kesenian itu juga berpengaruh. Jadi harapannya sebagai pelaku kesenian nih ya, harapannya itu kayak mau inginlah mengembalikan suasana seperti dulu. Iya. Iya. Bisa pentas. Iya. Kita bisa menghibur masyarakat, Masyarakat. luas, kemudian kita bisa mendapatkan uang ya tentunya Iya. ya. Terus kesenian jalanan itu menjadi lebih terkenal lagi. Terkenal lagi, Iya, lebih show lagi. Iya, lebih Lebih show show. lah ya. Dan Terkenal. seni jalanan ini kan udah diminati banyak pemuda di Blitar nih Kak. Iya. Dan untuk kira-kira nih di grup jalanan yang Mas Mbak tekuni itu udah ada berapa ya dari segi anggota? Udah kami mencapai ratusan atau masih beberapa puluhan gitu? Beberapa puluhan mas. Puluhan ya. Puluhan sama ratusan itu mesti mas. Soalnya banyak mas. Itu biasanya kalau mau tampil gitu harus dibagi tim atau udah ada nih timnya yang tim A, tim B itu langsung main? Atau Ya. mereka gimana? Ya apa Dibagi. itu sudah dibagi. Dibagi. Pertama berapa pemerannya, orang? pemerannya itu pergantian Pak. Oh, gitu. Jadi kayak digilir ya? Iya. Iya digilir. Seperti tari sapitri, tari kucingan gitaran, tari perang celeng versi Kedirian, Senderewe. Senterewe, Bujang Ganong, terus rampukan Kedirian sama plus kucingan Kedirian sama gantengan Suro itu kan lebih mewah. Banyak ya tari-tarinya Iya, ya tariannya ternyata. Jadi lebih yang banyak. pentasnya itu cukup banyak ya. Banyak. banyak. Pentas. Kali pentas banyak. Iya. Dan untuk Mbaknya sendiri di grup jalanan yang Mbak tekuni berada di posisi apa atau Saya di semuanya bisa mas. Semuanya Cuman bisa. saya nggak bisa tuh di panja. Panja? Alat musik. panja? Panja itu mungkin teman-teman yang nonton masih belum tahu ya. Bisa Mbaknya jelaskan? Pemeran alat musik nih mas. Pemeran alat musik. Pemeran alat Iya. pemeran alat musik seperti pengendang, Panja. penabuh, kenong sama gong itu kan namanya panja mas. Panja, namanya panja. Nah, ini sebuah informasi ya bagi kita Iya, semua ternyata itu namanya panja. Panja. Seperti itu. Dan dengan Egy mungkin ada yang bisa di-sharing lagi ke kita dan teman-teman. Saya masih penasaran sih Gus. Ternyata tuh kesenian jalanan ini tuh tarinya banyak sekali. Terus saya tuh juga mau ini bertanya, apa sih pendapat Mas dan Mbaknya ini untuk Wisjeng di Kabupaten Blitar itu Iya. sendiri? Gimana kita harus melestarikan kebudayaan daerah atau
bagaimana ke depannya untuk generasi muda dulu sekalian ini? Kalau pendapat saya harus anak muda-muda itu harus kalau bisa juga senang sama seni. Harus belajar. Harus belajar pasti. Melestarikan. Iya. Soalnya kan sudah peninggalan dari hasil nenek moyang Iya, kita. dari Aset. nenek moyang. Aset dari nenek moyang. Nah, untuk mbaknya, Mbaknya? Ya kalau bisa tuh kalau masih udah kecil dipelajari agar nanti untuk menggantikan kami lah kalau udah Gantikan kalau kami sudah tua Sudah. gitu kan sudah Kan- ada kan- generasi lagi Iya. gitu. ganti generasi. ya, saya sangat setuju sekali sih gue sama pendapat Mbak Rina tadi ya. Kita harus memulai bibit-bibit dari awal, Iya. dari masih kecil, dari masih remaja itu harus ditanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada diri mereka. Agar apa? Agar aset tersebut itu tidak punah ya. Betul. Itu Dan- harus ya gimana? Dan apalagi sekarang ini peminat jaranan dari anak-anak kecil dari umur SD ataupun TK itu sudah banyak ya. Iya. Sudah banyak Alhamdulillah, sekali, banyak. alhamdulillah banyak mas. Banyak. Ya, khususnya di Antusias sekali. Ponggok tadi ya. Tidak semuanya. kecamatan Ponggok juga, Semuanya. semua Semua. seluruh dari kota Blitar, dari kota Kediri sampai kota Malang itu sudah Ya. limpah sampai juga sampai teko Kalimantan mas. Mbak, saat Sampai ini. Kalimantan. Sampai Kalimantan Sudah sekarang ada. itu sudah ada. Oh ya, mau tanya lagi nih satu hal pertanyaan Ya. nih. Apa sih ciri khas dari Kabupaten Blitar untuk jaranan ini sendiri? Apa ada gitu mas? Ada Apa? Apa? kucingan, Kucingan itu. ditaran niku. Oh, kucingan. Tarik ditaran. kucing ditaran niku. Ya. Atau Dan- singkatan ini kan kucingan itu. Oh, mana? Seperti Ini. ini. Oh. Ini kucingan Ini Blitar. Blitar, ini Kalau Kediri. ini Kediri, hasil dari Kediri. Jadi setiap barongan itu ada Ad- motifnya itu mot- dari Beda-beda Ya, gitu ya. perbedaan, Beda-beda. perbedaan daerah. iya. Kalau ini kan model terbaru, model ngetren, Yang paling keren. yang paling ya. ngetren lah gitu. Oh, iya. Ya mungkin udah cukup ya Iya, cukup dengan banyak sepertinya yang- banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kita yang sudah yang udah terjawab. terjawab. Dan kesimpulan dari podcast kita pada hari ini mungkin dari Deng Edi. Oh iya, mungkin kesimpulannya mulai dari awal tadi ternyata masih banyak sekali loh antusiasme dari generasi muda terhadap kesenian jaranan itu sendiri ya Iya. teman-teman. Ya. Khususnya di pandemi ini bukan hanya menyurutkan semangat mereka tapi malah menambah semangat Menambah mereka. semangat Iya. dikarenakan tidak bisa pentas. Iya, Gitu. karena mereka itu ingin sekali pentas, ingin sekali tampil seperti dulu lagi. Seperti- Dan karena itu mereka sering-sering latihan, sering latihan. mengadakan pertunjukan seperti ini. Mereka sangat antusias seperti itu. Dan udah kewajiban kita sebagai penerus aset budaya dari khususnya nenek kesenian- moyang Iya. khususnya kesenian jaranan jaranan. untuk kita lestarikan ya. Iya, Ya. itu harus Kalau wajib. bukan kita siapa lagi Iya. ya? Kalau bukan kita siapa lagi nah. Mungkin itu ya Gus yang bisa yang kita, kita sampaikan simpulkan dan dan- sampaikan kepada Betul. dulur-dulur semuanya. Ya. Dan terima kasih untuk Mas dan Mbaknya Ya. telah Ya. berkenan hadir pada podcast kita pada hari ini. Dan demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Gus Arif. Dan saya Jeng Egi. Matur nuwun.